Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, ad-dalilul aqliyyu, dalil aqli ala qiyamihi bi nafsihi jalla jalaluh, atas sifat qiyamuhu bi nafsihi. Wa dzalika, dan demikian itu dalil aqli atas sifat qiyamuhu bi nafsihi, annahu, bahwa dia Allah Ta'ala mustaghnin, tidak membutuhkan atau maha kaya, anil mahalli, dari tempat, wal makani, dan tempat, wal hayyizi, dan ruang, wal jihati, dan arah. Allah tidak membutuhkan kepada tempat, ruang, dan arah. Wa annahu, dan bahwa dia Allah, law iftaqara, bila membutuhkan oleh Allah subhanahu, ilal mahalli, kepada tempat, la lazima min dzalika, maka benar-benar lazim, mestilah, min dzalika, daripada itu, membutuhkan tempat, ayyakunal mahallu, bahwa adanya tempat, qadiman, itu qadim, lianna Allah Ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala qadimun, itu qadim. Kalau Allah bertempat, maka berarti tempatnya qadim, sebagaimana Allah qadim, tiada bermula, dan itu mustahil. Kemarin sudah kita bahas bahwa tidak ada suatu apapun yang qadim kepada selain Allah. Orang berkeyakinan ada sesuatu yang qadim, yang tiada bermula kepada selain Allah, berarti sama juga dengan menetapkan sifat ketuhanan bagi sesuatu tersebut. Syirik. Termasuk apa? Syirik. Sehingga dia dihukumi kafir. Nah, maka mustahil Allah membutuhkan kepada tempat. Sebab jika demikian, maka berarti tempat tersebut qadim, sebagaimana Allah qadim, dan itu mustahil. Au ayyakuna Allahu hadisan, atau bahwa adanya Allah itu baharu, li'annal mahalla hadithun qat'an, oleh karena tempat itu baharu qat'an, secara pasti. Atau sebaliknya, Allah baharu. Kalau seandainya Allah butuh kepada tempat, maka berarti Allah baharu sebagaimana tempat baharu, dan itu mustahil. Wakilal amrayni, dan setiap kedua perkara tersebut mengatakan tempat qadim sebagaimana Allah qadim, atau Allah baharu sebagaimana tempat baharu, muhalun, itu mustahil, la yajuzu 'ala Allahi, tidak boleh atas Allah. Wa yakfuru, dan menjadi kafir, al-qailu, seorang yang berkata, bi ahadihima, dengan salah satu dari keduanya. Menetapkan tempat qadim, kafir, atau menyatakan Allah baharu, juga kafir. Walau kana lillahi, dan jika ada lillahi bagi Allah makanun, itu tempat, lattasafal mahallu bihi, maka benar-benar bersifat oleh tempat, bihi, dengan Allah. Lianna, karena, ma, sesuatu, qama, yang tetap, bimahallin, dengan tempat, fa innahu yattasifu bihi, maka sungguhnya dia, ma, yattasifu, bersifat, itu ma, bihi, dengannya mahal. Yattasifu bihi, bersifat, bihi, dengannya, dzalikal mahallu, oleh itu tempat. Wa dzalika kufrun wa dhalalun, dan demikian itu adalah kekufuran dan kesesatan. Mustahil Allah bertempat.
Fayastahilu, maka mustahil, ayyahullallahu, bahwa bertempat oleh Allah fi makanin, pada suatu tempat, wajihatin, dan arah. Itu dalil akli namanya, dalil akli. Wa yuqalu aydan, dan dikatakan pula dalil akli lainnya, lau kana Allahu 'ala al-'arsy, jika adalah Allah di atas arsy, bidzatihi, dengan zatnya Allah, kama za'ama ba'dul kafirina, seperti berprasangka oleh sebagian orang-orang kafir, mereka yang menetapkan Allah bertempat atau duduk atau bersemayam di atas arsy. Sebagian orang-orang kafir berkeyakinan demikian, lakana mislal arsy, maka adalah Allah seperti arsy. Kalau Allah bertempat di arsy, maka Allah sama dengan arsy, au asghara, atau lebih kecil minhu darinya arsy, au akbar, atau lebih besar daripada arsy. Wa fi jami'i dzalika, dan dalam keseluruhan demikian itu, mengatakan Allah sama dengan arsy atau lebih kecil atau lebih besar, isbatut taqdiri, adalah menetapkan ukuran, wal haddi, dan batasan, wan nihayati, dan penghabisan, lillahi, bagi Allah Ta'ala, dan menetapkan bentuk ukuran bagi Allah atau mengatakan Allah jisim, itu adalah kekufuran. Demikian disepakati oleh para ulama kita, sebagaimana Al-Imam Syafi'i berkata, al-mujassimu kafir, seorang yang menjisimkan Allah, artinya berkeyakinan Allah memiliki fisik, tubuh, bentuk, ukuran, jisim, ini orang dihukumi kafir. Wa huwa, dan dia, isbatut taqdir, menetapkan adanya ukuran, mustahilun, itu mustahil, 'ala Allahi, atas Allah. Wal qailu, dan seorang yang berkata, bi khilafi madhhabi ahli sunnati, dengan menyalahi madhab ahli sunnah, fi dzalika, dalam itu masalah, dalam itu perkara, kafirun, maka dia kafir, bi ijma'il ummati, dengan kesepakatan para ulama. Allah menciptakan arsy bukan untuk bertempat padanya. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Sayyiduna Ali berkata, innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah menciptakan arsy adalah untuk menampakkan tanda-tanda kekuasaannya, karena arsy itu adalah makhluk Allah paling besar. Hakikatnya segala apapun pada alam ini, semua itu adalah tanda daripada kekuasaan Allah. Penyebutan arsy secara khusus oleh karena arsy makhluk Allah paling besar, sehingga kalau paling besar merupakan tanda bagi kekuasaan Allah, maka yang lebih kecil otomatis juga merupakan tanda bagi kekuasaan Allah, maka disebut yang paling besar. Izharun liqudratihi walam yattakhidhu makanan lidzatihi, dan bukan untuk menjadikannya sebagai tempat bagi zatnya. Mustahil Allah membutuhkan kepada ciptaannya. Maka sebarkan akidah ini akidah Rasulullah. Di mana-mana tempat, di mana waktu ketemu orang, sebisa mungkin sampaikan kepadanya Allah mewujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Allah yang menciptakan arsy, Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Lanjut.
Ad-dalilun naqliyu, dalil naqli, dalil syara' ala qiyamihi ta'ala binafsihi, atas sifat qiyamihi ta'ala binafsihi. Faminal Qur'ani, nah kemarin sudah kita bahas makna sifat Allah ini qiyamuhu binafsihi, ada muhtiyajihi li ghairihi, tidak membutuhkan kepada yang lain. Qiyamuhu binafsihi artinya apa? Tidak membutuhkan kepada yang lain. Dalil naqli minal Qur'an qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwa, tidak ada ilah, al-ilah ay al-ma'budu bihaq, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali dia Allah. Al-hayyu, yang maha hidup, dia Allah. Al-qayyumu, yang tidak membutuhkan kepada yang lain. Alladzi la yahtaju ila ghairihi. Fahuwa, maka dia Allah, al-qaimu bidzatihi, yang tetap dengan zatnya, artinya tidak membutuhkan kepada yang lain. Wal qaimu bitadbiril khalqi, dan yang melaksanakan pengaturan seluruh makhluk. Wa masalihihim, dan segala kemaslahatan mereka, al-khalq, para makhluk. Fima, dalam apa, yahtajuna, yang membutuhkan oleh mereka para makhluk, ilaihi, kepadanya, fi ma'ashihim wa ma'adihim, dalam kehidupan mereka dan tempat kembali mereka, yang dimaksud di akhirat mereka. Nah, sini ada catatan penting. Para malaikat disebutkan ada daripada mereka, para malaikat, oleh Allah disebut dengan al-mudabbirat. Dalam Al-Quran firman Allah, fal mudabbirati amra, fal mudabbirati amra. Yang dimaksud fal mudabbirat sini siapa? Al malaika. Amra, akan perkara sesuai yang diperintah oleh Allah. Nah, penyebutan malaikat dalam ayat ini al mudabbir, yang mengatur. Tadbir malaikat yang dimaksud ayat ini adalah tadbir yang khusus, bukan tadbir yang mutlak. Tadbir yang mutlak hanya milik Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam tadbirnya tersebut. Ada sebagian malaikat yang diperintah oleh Allah untuk mengurusi hujan, mengurusi tumbuh-tumbuhan, mengurusi tanam-tanaman, atau mengurusi angin. Ada angin topan, ada angin apa lagi? Angin puyuh. Ada yang ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan rizki kepada sebagian atau para hamba Allah dari manusia-manusia ini, dan seterusnya. Ada malaikat yang diperintah oleh Allah untuk menghibur orang-orang mukmin yang kesusahan. Ada namanya malaikat Rotail dan lain sebagainya. Banyak tugas-tugas para malaikat. Nah, tugas tersebut diperintahkan oleh Allah terhadap mereka, dan mereka disebut tadbir. Tadbir tersebut adalah tadbir yang
khusus. Yang dimaksud tadbir pada sebagian makhluk, bukan tadbir mutlak. Paham ini? Mirip dengan ketika seorang suami disebut apa? Mudabbir bagi siapa? Bagi keluarganya, bagi istrinya, bagi anaknya. Mudabbir juga. Tetapi tadbir apa? Khusus. Parsial. Apa namanya parsial? Bahasa apa itu? Tadbir yang apa? Pada sebagian makhluk. Adapun tadbir mutlak adalah milik Allah. Malaikat mentadbir matahari, mentadbir angin, mentadbir tumbuh-tumbuhan, mereka semua di bawah tadbir Allah. Gitu. Paham ya? Lanjut. Wa minal hadis, dan dalil naqli dari hadis, ma rawan Nasa'i, apa yang telah meriwayatkan oleh An-Nasa'i, anna ibn Umar, bahwa Ibn Umar radhiyallahu anhuma, itu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, sami'a, telah mendengar oleh Ibn Umar, an-nabiyya, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul, bersabda, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, memohon ampun olehku akan Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia Allah. Al-Hayyu, yang maha hidup Dia Allah. Al-Qayyum, yang tidak membutuhkan pada suatu apapun Dia Allah. Wa atubu ilaih, dan bertaubat olehku ilaihi, kepada Allah. Nah, dalam hadis ini hadis juga sama. Hadis ini dari Rasulullah, bahkan yang mengucapkan kalimat ini adalah Rasulullah. Ada kalimat Al-Hayyul Qayyum. Catatan pentingnya bahwa istighfar ini diucapkan oleh Rasulullah, astaghfirullah, memohon ampun olehku terhadap Allah. Bukan artinya bahwa Rasulullah pelaku maksiat. Hati-hati ya, memahami hadis-hadis semacam ini. Tetapi di antara hikmahnya adalah untuk tujuan mengajari kita sebagai umatnya, mengajari kita. Adapun Rasulullah sendiri, sebagaimana seluruh para nabi, dan terlebih lagi Rasulullah yang merupakan imamul anbiya wal mursalin, mereka semua ma'sumun minal kufri wal kabairi wa saghairil khissati qabla an-nubuwati wa ba'daha. Mereka semua terpelihara dari segala macam bentuk kekufuran dan dosa-dosa besar, juga dosa-dosa kecil yang mengandung kekeruhan jiwa, qabla an-nubuwati wa ba'daha, sebelum diangkat menjadi nabi dan setelah kenabian. Sebelum kenabian dan setelah kenabian. Jadi dari kecil mereka dipelihara oleh Allah. Nah, di antara hikmah kalimat semacam ini, doa ya Rasulullah mengucapkan astaghfirullahalladzi la ilaha illahu. Antara hikmahnya apa? Untuk mengajari kita umatnya. Lanjut. Wa amma ma warada fil hadits alladhi rawahu al-Bukhari, dan adapun apa yang datang hadis lain juga dalil naqli, alladhi rawahu, yang telah meriwayatkannya akan hadis al-Bukhari oleh al-Bukhari, wa ghairuhu, dan oleh selainnya al-Bukhari, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ia, man lam yada'
qaulaz zur. Siapa orang, ini sedikit ada kaitannya dengan puasa kita nih. Karena ini hadis menyangkut orang yang berpuasa. Masya Allah, nyambung walaupun ngaji tauhid. Man lam yada' siapa orang yang tidak meninggalkan qaulaz zur, akan kata-kata zur, kata-kata dusta, wal amal bihi, dan beramal bihi dengannya az-zur, wal jahla, dan berbuat kebodohan. Artinya apa? Kerjaan-kerjaan yang menyalahi syara', artinya barang-barang yang haram. Barang-barang yang haram. Falaisa lillahi hajatun, makna harfiahnya, tapi makna harfiah ini bukan menunjukkan Allah punya kebutuhan. Makna harfiah ini mengatakan falaisa lillahi, maka tidak ada bagi Allah hajatun, kebutuhan, fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, walaupun itu orang ninggalin makannya dan minumnya. Maksudnya apa? Walaupun dia puasa, Allah kagak butuh kepada orang kayak gitu. Paham gak nih? Bukan berarti kalau puasanya benar, mulus, nggak berbuat dosa saat berpuasa, lalu Allah butuh kepada ibadahnya dia, ngambil manfaat kepada puasanya. Bukan itu maknanya. Tapi maksudnya Allah la yusibuhu, Allah tidak memberi pahala kepada orang yang dia berpuasa, tetapi apa? Masih tetap ngerjain barang-barang yang haram. Paham nih? Ya, karena itulah dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis lain riwayat Imam Muslim, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Ada banyak orang puasa tidak dapat apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Apa penyebabnya? Ini dia, diantaranya ngerjain barang-barang yang haram di saat dia berpuasa, seperti qauluz zur dan lain sebagainya. Atau yang kedua, itu orang puasa tapi kagak tahu ilmunya. Kagak tahu ilmunya, sehingga bisa jadi dia mengerjakan perkara-perkara yang menggugurkan pahala puasanya tanpa dia sadari karena tidak tahu ilmunya, atau bahkan bisa jadi dia mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan puasanya tanpa dia sadari. Nah, itulah yang maksud oleh sabda Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Lanjut kembali lagi kepada hadis tadi. Falaisa ma'nahu, maka bukanlah maknanya hadis tadi itu, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah enggak butuh kepada orang itu walaupun dia apa? Berpuasa. Dia ninggalin makannya, ninggalin minumnya. Falaisa ma'nahu, maka bukanlah makna itu hadis annallaha, bahwa Allah yahtaju, membutuhkan oleh Allah, ilal abdi, kepada seorang hamba, fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, dalam bahwa meninggalkan oleh itu hamba ta'amahu, akan makanannya, wa syarabahu, akan dan minumannya itu hamba. Maksudnya apa? Puasa. Allah enggak butuh kepada puasa kita. Fallahu, maka Allah la yahtaju ila ahadin, tidak butuh oleh Allah ila ahadin, kepada siapapun, wa yahtaju ilaihi kullu ahadin, dan butuh ilaihi, kepada Allah, kullu ahadin, setiap orang. Allah tidak butuh kepada siapapun dan siapapun butuh kepada Allah. Innama ma'nahu, sesungguhnya adalah maknanya, makna hadis. Makna hadis itu falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu la yusibuhu. Nah, ini dia maknanya.
bahwa Allah tidak memberi pahala akan itu hamba yang puasa ala saumihi atas puasanya. Nah makanya perhatikan ini, kita puasa ini. Ada hadis menyebutkan, hadis disebutkan khamsun yuftirna, membatalkan puasa. Ada 5 perkara. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan ini hadis dhaif, tetapi ada sebagian ulama lain mengatakan hadis ini dengan makna membatalkan, bukan artinya membatalkan puasanya, tapi menggugurkan pahala puasanya. Disebutkan diantaranya an-nazratul muharramah, pandangan yang diharamkan. Ngeliatin perempuan setengah telanjang lagi puasa, liatin, ada mau ujang, ya. Termasuk al-kadzib disebutkan di antara yang 5 itu al-ghibah di antaranya itu. Tidak batal puasanya, tapi dapat menggugurkan pahala puasa. Walaupun tidak, wallahu a'lam gugurnya sejauh mana tergantung apa? Dosa yang dia kerjakannya itu. Ada kalanya tertutupi seluruh pahalanya oleh dosanya, ada kalanya separuhnya. Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Nah, kembali lagi. Jadi makna hadis ini, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, yang dimaksud Allah la yusibuhu ala shaumihi. Allah tidak memberikan pahala atas orang tersebut atas puasanya. Lianna man waqa'a fi syahadati zuri, karena sungguhnya siapa orang yang jatuh dalam kesaksian palsu. Saksi palsu artinya berbohong. Wa huwa, dan dia, man waqa'a, shaimun, seorang yang berpuasa, faqad batala sawabu shaumihi, maka telah batal atau rusak pahala puasanya. Wa in sahha shaumuhu, dan sekalipun sah oleh puasanya, bil imsaki, dengan menahan diri, anil mufattirati, dari segala yang membatalkan. Di dalam hadis ini jadi ada penjelasan bahwa Allah tidak membutuhkan kepada apapun, gitu ya, tidak membutuhkan kepada ibadah para hamba. Seandainya seorang hamba dia menghabiskan umurnya dalam ibadah kepada Allah, maka Allah tidak mengambil sedikit pun manfaat dari ibadahnya itu. Sama halnya seandainya ada seorang hamba menghabiskan seluruh umurnya dalam berbuat maksiat kepada Allah, maka sedikit pun tidak berkurang keagungan Allah. Beda. Allah menciptakan makhluknya, Allah tidak mengambil manfaat dari mereka. Lanjut. Wa ammal ijma'u, dan adapun ijma' ala wujubi wasfillahi bil qiyami bin nafsi, dan adapun ijma', konsensus, kesepakatan para ulama atas wajib bersifat oleh Allah dengan qiyamuhu bi nafsihi, faqad naqalahu, maka telah menukil akan ijma' al-imamu Abu Mansurin al-Baghdadi, oleh al-imam Abu Mansur al-Baghdadi, fil farqi bainal firaqi, dalam kitab al-farqi bainal firaq, kitab populer ini.
Ya, al-farqu bainal firq. Wal ijiyyu, dan oleh al-iji, salah seorang ulama terkemuka juga beliau, fil mawaqifi, dalam kitab al-mawaqif, wa ghairuhuma, dan oleh selain keduanya. Ada banyak para ulama mengutip ijma' para ulama di atas wajib Allah bersifat qiyamuhu bi nafsihi aqlan wa syar'an, aqlan wa naqlan, secara akal dan secara syara'. Kita sering mendengar kata-kata ijma'. Ijma' itu hujjah, dalil, yuhtajju bihi, menjadi sandaran pokok dalam sumber ajaran Islam, masdar min masadirit tasyri', setelah Al-Quran dan hadis. Ijma', Quran, hadis, dan ijma'. Jadi menjadi apa? Hujjah, menjadi dalil. Dan perkara mujma' alaih itu tidak sangat banyak. Tidak sangat banyak. Ada sebagian ulama menulis kitab, yaitu Al-Munziri, kitab kurang lebih sekian lah, lebih tipis bahkan. Judulnya Al-Ijma'. Judulnya apa? Al-Ijma'. Isinya tentang perkara-perkara yang disepakati kalangan para ulama. Dalam fikih misalkan ini disebutkan. Al-Munziri. Lanjut. Al-wahdaniyatu, sifat wahdaniyah. Sifatun salbiyatun, itu sifat salbiyah. Ada berapa ini berarti nih? Qidam, wujud, sifat nafsiyah. Salbiyah ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi. Wahdaniyah terakhir ini, wahdaniyah. Al-wahdaniyatu sifatun salbiyah. Allahu ta'ala wahidun la syarika lahu. Allah esa. Apa artinya wahid? La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Muttasifun, bersifat dia Allah bil wahdaniyati, dengan sifat wahdaniyah. Wahia, dan dia sifat wahdaniyah, minas sifatis salbiyati, dari sifat-sifat salbiyah, al-wajibati, yang wajib lahu bagi Allah azza wa jalla, ijma'an, secara ijma'. Al-qidam, al-qidam termasuk sifat salbiyah, sudah kita bahas al-qidam. Juga termasuk sifat salbiyah yang mujma' alaiha, disepakati oleh para ulama, ijma', setelah ketetapan Al-Quran dan hadis. Juga ijma'. Orang-orang Wahabi mengingkari sifat qidam bagi Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kembali lagi, sifat wahdaniyah. Jadi sifat wahdaniyah ini adalah sifat yang wajib bagi Allah aqlan wa syara'an, secara akal dan secara syara'. Wallati tanfi, dan yang dia sifat wahdaniyah tanfi anillahi, menafikan dari Allah asyarika, akan sekutu atau keserupaan. Yang dimaksud bahwa sifat salbiyah, sifat wahdaniyah ini maknanya menafikan keserupaan secara mutlak bagi Allah, baik pada zatnya maupun sifat-sifatnya ataupun perbuatannya, mutlak dari berbagai segi, biwajhin minal wujuh, mutlak
Tidak ada keserupaan bagi Allah dengan apapun, baik pada zatnya maupun pada sifat-sifatnya ataupun pada perbuatannya. Perbuatan Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Ingat-ingat ini. Perbuatan Allah azaliyun abadiyun, tidak terikat oleh waktu dan zaman. Kemarin sudah kita bahas sebenarnya ya, terkait fi'il Allah. Ada yang mengatakan asarul qudrah, ada yang mengatakan fi'il Allah seperti sifat zatnya, azaliyatun abadiyah. Ada orang bertanya, Allah sekarang lagi ngapain? Allah sekarang lagi ngapain? Jawab, sifat fi'il Allah tidak terikat. Satu-satu jawabannya. Satu, sifat fi'il Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Tidak dikatakan bagi perbuatan Allah masa lampau, sekarang atau masa mendatang. Sehingga tidak dikatakan bagi Allah sekarang lagi ngapain. Tidak dikatakan sekarang. Pertanyaan yang perbaiki dulu. Paham ini? Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Dua, di dalam alam ini apapun yang terjadi, pada alam ini apapun yang terjadi, dari mulai peristiwa yang kecil hingga peristiwa yang besar, itu semua kejadiannya dengan fi'il Allah. Kejadiannya, maf'ulnya, objeknya boleh dikatakan sekarang, kemarin, masa lampau. Tetapi itu semua adalah disebutnya asarul kudrah, pengaruh dari sifat kudrah Allah, pengaruh daripada fi'il Allah, juga pengaruh daripada sifat kudrah Allah. Sehingga hakikatnya segala apapun yang terjadi pada alam ini, kita ngaji sekarang, ini kejadian ini dengan fi'il Allah. Paham tidak ini? Dengan fi'il Allah. Masih ingat enggak cerita dulu? Saya sampaikan ada cerita Imam Abu Hanifah ketika berdebat. Ingat enggak? Atau enggak pernah saya ceritain? Imam Abu Hanifah masih muda berdebat dengan seorang ateis. Lalu gurunya di samping Imam Abu Hanifah namanya Hammad ibn Salamah. Imam Hammad bin Salamah itu ulama besar ahli hadis, tapi udah tua. Jadi ceritanya beliau mimpi gurunya Imam Abu Hanifah, Hammad ibn Salamah. Mimpi, dalam mimpinya itu dia melihat pohon besar, rindang, indah. Tiba-tiba ada babi menggerogoti pohon itu, akarnya, pohon digerogoti. Di tengah menggerogoti akar itu, tiba-tiba datang singa. Datang situ singa, kabur babi, takut. Singa yang datang aneh. Jangan kata berantem, ngelihatnya juga kabur dia. Nah, esok harinya Imam Hammad ibn Salamah ini apa? Dia gelisah karena mimpinya itu semalam. Mimpi apa ini? Nah, sebelumnya dia ditantang oleh seorang zindiq, seorang kafir, untuk berdebat. Dikirimin surat, ayo berdebat sama saya. Ini orang dikenal jago berbicara. Lah, Imam Ahmad bin Salamah udah gitu, orangnya udah tua lagi, gelisah dia.
Tiba-tiba datanglah muridnya itu Imam Abu Hanifah. Tuan, mengapa engkau gelisah? Kata gurunya, saya malam mimpi begini-begini. Nah, itu mimpi, kata Imam Muhammad bin Salman, mimpi itu ngeri-ngeri, alamat buruk, katanya begitu. Ngeri itu mimpi itu ngeri-ngeri jadi alamat buruk. Kata Imam Abu Hanifah apa? Masih muda beliau. Kata beliau apa? Dalam kisah ini dikatakan, lah itu bukan mimpi buruk, itu justru itu mimpi bagus, katanya. Jadi bagus sih. Imam Abu Hanifah ya, masih muda dia. Kisahnya itu belasan tahun lah umurnya berapa. Justru itu mimpi bagus gitu. Dan Imam Abu Hanifah dikenal orang cerdas. Lalu oleh gurunya ditanya, bagaimana engkau mengatakan itu mimpi bagus? Lalu kata Imam Abu Hanifah, takwilnya begini, katanya. Imam Abu Hanifah diberi ilmu oleh Allah, oleh memahami takwil mimpi pada sebagiannya lah ya. Bahwa pohon yang besar itu adalah agama Islam. Agama Islam. Dan akar-akarnya itu adalah para ulama. Akar-akarnya itu para ulamanya. Ya perumpamaan gitu. Babi itu yang datang orang zindik yang ngajakin kau berdebat. Lalu kata gurunya, lah kalau singa siapa? Kalau singa itu saya, katanya. Kalau singa itu saya, katanya. Kalau singa itu saya. Jadi engkau mau berdebat dengan dia? Wah, udah serahin sama saya. Akhirnya betul. Diundang banyak orang, kemudian didudukan berhadap-hadapan orang kafir tersebut, orang zindik itu dengan Imam Muhammad bin Salamah. Imam Abu Hanifah duduk di bawahnya. Duduk sila, megangin sendal gurunya. Sehingga terlihat apa? Seperti hamba sahaya, seperti budak atau pembantunya, pembantu gurunya itu. Udah guru tenang aja, katanya. Ini urusan saya. Duduk manis saja. Kata Imam Abu Hanifah begitu. Dia duduk pegangin sendal gurunya. Tiba-tiba mulai berdebat. Kata orang itu kepada Imam Abu Hanifah, kepada Imam Muhammad bin Salamah, engkau dikatakan seorang alim, ahli hadis ini. Kalau engkau mampu menjawab pertanyaan saya, maka saya akan ikut denganmu. Banyak yang ditanyakan, ada 3. Salah satunya kata dia apa? Allah sedang ngapain? Terus pertanyaannya yang lainnya, Allah ada di mana? Ada di mana katanya? Lalu dia berkata lagi, kapan adanya Allah? Oke. Itu tanya kepada Imam Muhammad bin Salamah, 3 pertanyaan. Tiba-tiba Imam Abu Hanifah yang lagi duduk itu membentak dia, kamu nggak sopan, katanya. Kalau ngajak berdebat tanya aja, ngomong tentang petenteng, katanya. Wah, dipanasin sama dia. Dipanasin oleh Imam Abu Hanifah. Lantas orang ini marah dia. Engkau siapa, ikut-ikutan aja, katanya. Lalu kata Imam Abu Hanifah, ini guru saya. Udah kamu berdebat sama saya aja. Sebelum berdebat sama guru saya, kamu nggak ada apa-apanya. Sama saya aja berdebat. Gue itu. Oh, akhirnya orang itu karena panas akhirnya berdebat dengan Imam Abu Hanifah. Baik, kalau gitu jawab pertanyaan saya itu. Nah, jadi orang ini bertanya. Pertanyaannya, di mana Allah? 4 pertanyaan. Di mana Allah? Lalu yang kedua, kapan adanya Allah? Lalu sesudah Allah nanti apa? Ada apa? Orang ini bertanya begitu. Dijawab oleh Imam Abu Hanifah. Saya jawab.
itu ada tamsil atau pendekatan, bukan menyerupakan Allah dengan manusia, bukan. Tapi pada diri kita, yang pada tubuh kita sendiri, pertanyaan tersebut ada dan bisa dibalikan kepadamu. Baik, kata Imam Abu Hanifah, satu-satu saya jawab. Engkau mengatakan di mana Allah? Nah, kebetulan di depan gurunya itu ada susu. Kata Imam Abu Hanifah, ini bukan untuk menyerupakan Allah dengan susu. Tapi lihat kepada botol ini atau kepada gelas ini, isinya apa? Susu. Saya bertanya kepadamu, di mana bagian susunya daripada gelas itu? Mana susunya itu? Karena susunya tercampur dengan apa? Air. Mana air, mana susu? Kata orang itu, yaitu susunya di dalam gelas. Di dalam gelas ini air. Saya tanya mana susunya? Yang dimaksud oleh Imam, akhirnya orang itu nggak bisa jawab. Yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah bahwa kalau pada perkara makhluk saja kita tidak bisa menentukan persis satu tempatnya di mana, apalagi bagi Allah yang ada tanpa tempat. Tidak boleh dikatakan bagi Allah bertempat. Paham gak ini? Lalu yang kedua, engkau mengatakan sebelum Allah ada apa? Coba tanganmu begini kan, katanya. Diginiin tangannya. Ini apa nih, katanya? Ini kelingking. Saya tanya, sebelum kelingking ada apa? Sebelum kelingking ada apa? Kata orang itu yang nggak ada apa-apa, katanya. Nggak ada apa-apa. Orang tangan jari-jarinya cuma 5, sebelum kelingking di sini apa? Nggak ada apapun. Jadi kalau pada makhluk saja ada perkara yang itu tidak terikat dengan sesuatu sebelumnya dan sesudah sebelumnya dan sesudahnya, apalagi pada hak Allah yang tidak terikat oleh waktu dan zaman. Tidak dikatakan bahwa Allah kapan adanya dan sesudahnya apa. Setelah jempol apa? Nggak ada. Kalau tadi sebelum kelingking apa? Dia nggak bisa jawab. Sekarang setelah jempol apa? Nggak bisa jawab juga deh. Apalagi Allah yang tidak terikat oleh waktu dan zaman. Dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah, nerima dia. Kemudian orang ini berkata, oh saya terima. Jawabannya bagus. Diterima jawabannya. Pertanyaan terakhir, sekarang Allah lagi ngapain? Nah, ini yang terakhir ini terkait dengan pertanyaan tadi. Engkau mau tahu jawabannya? Kata Imam Abu Hanifah. Kalau engkau mau tahu jawabannya, karena engkau bertanya ini ingin mencari ilmu untuk berdebat, engkau harus duduk di bawah, saya harus naik ke atas. Saya duduk di tempatmu, engkau duduk di sini di bawah. Orang itu nurut aja lagi, dia duduk ke bawah. Imam Abu Hanifah naik. Begitu naik, duduk di kursinya, Imam Abu Hanifah berkata, engkau mau tahu Allah lagi ngapain sekarang? Allah sedang mengangkat yang hak dan merusak, menghancurkan yang batil. Paham gak deh? Artinya bahwa apapun yang terjadi pada alam ini hakikatnya dengan fi'il Allah. Itu asarun min asari qudratillah. Adapun hakikat fi'il Allahnya sendiri tidak terikat oleh waktu dan zaman. Tapi apapun yang terjadi pada alam ini adalah itu tadi, asarnya, pengaruhnya. Paham tidak ini? Yang kedua, lalu yang ketiga, dalam Al-Quran ada firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya'an. Makna harfiah ayat ini, kulla yaumin, setiap hari dia Allah fi sya'an, dalam urusan. Nah, ini ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Kata beliau apa? Makna ayat ini ay yarfa'u qauman wa yadau akharin. Yarfa'u qauman, mengangkat derajat sebagian orang dan menghinakan sebagian lainnya.
Yang dimaksud bahwa kejadian pada alam ini itu asar daripada kudrah Allah, termasuk ada sebagian orang yang diangkat derajatnya, ada sebagian lainnya justru dijatuhkan. Itu semua apa? Dari fi'il Allah. Dan itulah yang dimaksud kullu yaumin huwa fi sya'n. Sebagaimana tafsiran Abdullah bin Abbas. Dapat dipaham tidak ini? Nah, jadi pertanyaannya salah kalau dikatakan kapan Allah sekarang. Allah fi'ilnya tidak terkait dengan waktu dan zaman, tapi segala apapun yang ada pada alam ini itu asarul qudrah, asarul fi'il, pengaruh daripada sifat fi'il Allah. Dapat dipaham tidak ini? Penting itu, karena kadang-kadang yang ditanya nyeleneh lagi yang nanya dan dia nggak paham tauhid, lalu yang ditanya pun juga nggak paham, jadi sama-sama bingung deh. Itu yang nanya yang ditanya sama-sama bingung. Semua kejadian pada alam ini bimasyiatillahi wa qudratihi wa khalqihi, dan penciptaannya. Al-khalq, penciptaan Allah, dalam istilah lain adalah fi'il Allah. Sebagian ulama menyebutnya takwin. Sama. Pengertian sama. Fi'il, takwin atau al-khalq yang dimaksud sama. Adapun sifat takwinnya, sifatnya azaliyatun abadiyah. Tapi mukawwannya itu objeknya, objek daripada sifat takwin baharu. Fi'il Allah, Imam Abu Hanifah berkata, fi'lullahi, fi'il Allah azaliyun wa maf'uluhu hadithun. Maf'ulnya, objeknya, asarnya itu baharu. Jadi kejadian apapun ini adalah asar dari kudrah Allah. Sekarang kita ini kan bimasyiatillah. Kita kumpul sekarang sampai jam ini masih ngumpul bimasyiatillah. Apa masyiat itu? Al-masyiatu apa? Takhsis takhsis al-masyiat apa? Takhsis al-jaiz al-aqli bi ba'd ma yajuz alaihi duna ba'd. Wa bi sifatin duna ukhra wa bi waqtin duna akhar. Ini kan kejadiannya dengan apa? Dengan masyiah Allah, dengan fi'il Allah. Kembali lagi. Subhanahu, maha suci dia Allah, amma yaqulul musyrikun, dari apa yang berkata oleh orang-orang musyrik, fihi, di dalamnya ma minadh dhalali, dari kesesatan, uluwan kabira, akan kesucian yang agung. Allah maha suci dari apa yang dinisbatkan atau disandarkan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik kepada Allah daripada sifat-sifat makhluk. Allah maha suci daripada itu semua. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Siapa orang mensifati Allah dengan makna daripada makna-makna manusia, maka dia telah menjadi kafir. Gerak, diam, duduk, bertempat, memiliki arah, itu sifat al-bashar, sifat manusia, sifat benda. Maka siapa yang menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah, maka telah keluar dari Islam, rusak imannya. Allahu a'lam bishawab.